Halo sobat investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini kita akan membahas tentang satu emiten yang terkenal lah ya di bursa kita, yaitu UNTR ya, alias United Tractor ya, dimana ini ya, bagian dari anak usaha Astra International ya. Nah mungkin UNTR ini terkenalnya menjual alat-alat mesin alat berat ekskavator gitu ya, yang mereknya Komatsu ya. Mungkin teman-teman yang lain juga tahu ya lini bisnis lainnya mungkin, tapi yang masih baru masuk ke saham mungkin tahunya United Tractor ini kali ya, mungkin ya, alat-alat berat tadi ya. Nah kali ini kita akan mencari lebih detail ya, bisnisnya sekarang tuh apa aja, terus bagaimana prospeknya begitu ya. Oke, mari saja kita mulai. Jadi United Tractor ini berdiri di tahun 72 ya, Oktober, dan go publicnya ya, melantai di lantai bursa tahun 89 ya. Dimana saat ini komposisi pemegang sahamnya ya didominasi oleh Astra ya 59,5% dan publik sebesar 40,5%. Oke, nah ini aktivitas utamanya ya. Nah ini kan tadi dia awalnya ini ya, menjual mesin-mesin konstruksi ya, alat berat ya. Nah sekarang sudah ada kontraktor penambangan ya, dan juga memiliki tambang sendiri ya, tambang batu bara dan juga tambang emas nih. Lalu ada industri konstruksi ya, dan juga mulai merambah ke energi, khususnya energi terbarukan ya, walaupun punya ini juga sih, pembangkit listrik tenaga uap ya, yang dari batu bara. Oke, dimana di sini UNTR ya mengklaim dia menguasai pangsa pasar ya untuk alat-alat berat ya. Distributor alat berat dia menguasai pangsa pasar sebesar 28% ya di tahun 2022. Nah ini ya berdasarkan riset internal dari United Tractor. Ini tadi sejarah berdirinya United Tractor ya di tahun 72 ya. Awal namanya PT Inter Astra Motor Works ya, yang fokus pada usaha distribusi alat berat. Jadi memang awalnya dia distributor alat berat ya, dari mulai Komatsu, UD Trucks, Scania, Bomark, Tadano ya. Lalu tahun 89 mulai mengembangkan bisnis ke jasa kontraktor penambangan ya, masih kontraktor nih, lewat PT Pana Persada Nusantara ya. Dan juga melantai ya di tahun yang sama 89. Kemudian tahun 2015 masuki industri konstruksi ini dengan mengakuisisi PT ACST ya. Jadi ini PT Akset Indonesia juga ada di bursa kita ya, dengan kode ticker ACST. Lalu tahun 2017 membangun proyek pembangkitan listrik tenaga uap ya di Jepara dan juga di Jawa Tengah ya. 2018 mulai merambah ke emas ya, lewat PT Danusa Tambang Nusantara ya. Dia mengakuisisi PT AR ini, dan PT AR-nya memiliki pertambangan di Tapanuli Selatan ya, di Sumatera Utara. Lalu 2019 mengembangkan fasilitas ini ya, command center nih ya, pusat kendali, jadi digitalization. Aduh, ribet banget ngomongnya saya. Lalu tahun 2021 mulai merambah ke energi terbarukan ya, melalui PT Energia Prima Nusantara ya, jadi anak usahanya si UNTR ini ya. Lalu dia melalui PT Karya Surya Perkasa, dia menjual, ini ada jual aset juga ya, jadi PT Alpha Plus Handal ini dijual, tapi dia juga ada menambah kepemilikan di PT ACST tadi ya, di Akset ya. Ya sehingga dia di Akset sekarang punya saham 82,17% ya. Nah di 2022 ya, karena tadi di 2021 dia sudah mendirikan si PT PN itu yang ingin fokus ke energi terbarukan. Nah di 2022 United Tractor ini membeli ya kepemilikan sebagian ya di PT Arcora Hydro ya. Jadi yang pembangkit listrik tenaga hidro nih ya. Di bursa kita juga ini baru melantai ya, PT Arcora ya. Tahun lalu ya, 2022, saya lupa bulan apa. Kode tikernya Arco ya kalau nggak salah, ARKO ya. Oke. Lalu Perseroan juga mulai mendiversifikasi ya portfolio bisnisnya ke nikel. Nah, jadi
UNTR juga ikut masuk ke bisnis nikel nih ya. Oke, nah ini tadi yang PT Arko ya, dia sekarang memiliki saham sebesar 31,49% ya di PT Arko ini, di Arcora. Oke, lalu pada apa nih? Oh, ini buyback saham ya. UNTR melakukan buyback saham dari Juli 2022 sampai dengan Januari 2023 ya. Jadi jumlah saham yang di buyback ya itu 98.326.000 ya saham. Oke. Biasanya gimana tuh ya kalau perusahaan buyback saham, tanda bagus apa tanda jelek ya? Kayaknya tanda bagus ya, karena perusahaannya yakin performance perusahaannya ke depannya akan naik ya, mungkin ya. Itu menurut saya. Bagaimana menurut teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar ya. Lalu di tahun 2022 juga dia ini ya, melalui jual beli saham, mengambil alih PT Stargate ya. Oh, ini yang nikel tadi ya. Jadi mulai masuk ke perusahaan usaha nikel ya, yang memiliki produksi nikel di Sulawesi Tenggara, di Konawe Utara. Oke, ini beritanya ya, yang dia ketika membeli saham di Arko ya, menambah saham ini kalau ini. Ya, jadi dia mengambil 21,61% saham milik ACEI Singapura ini ya, sehingga totalnya dia menjadi 31,49 ya. Berarti tadinya dia punya sekitar 9%-an ya, lalu ditambah sekarang jadi totalnya memiliki saham 31,49% di Arko ya. Nah, ini tadi yang masuk ke nikel ya, dia membeli 19,9% saham Nickel Industry Limited ya, dimana NIC ini juga sahamnya ya sebesar 6,5% dimiliki oleh PT Harum ya. Jadi Harum Energi juga baru masuk ke NIC ini, memiliki saham 6,5%. Nah, UNTR punya lebih banyak nih ya, 19,9% ya. Jadi dua perusahaan ini ya berada di dalam NIC ya, UNTR dan Harum. Oke. Yang tentang Harum membeli saham NIC juga sempat dibahas di video tentang Harum ya. Silakan teman-teman cari video tersebut di channel Investor Jelata ya. Nah, ini lini-lini usaha ya, bidang yang digeluti oleh UNTR saat ini. Yang pertama ini mining service ya, alias kontraktor ya, kontraktor pertambangan melalui PT Pama ya. PT Pama ini ya, PT Pama Persada Nusantara ya, dimana bidang mining service ini, kontraktor ini menyumbang 38% pendapatan dari UNTR ya, di tahun 2022. Oke, sedangkan kalau yang penjualan mesin, alat berat ya, dan termasuk spare partnya itu menyumbang 30% dari pendapatan UNTR. Sedangkan pertambangan batubara ya, karena memiliki tambang batubara sendiri, nah ini 25% ya, menyumbang ke pendapatan UNTR di tahun 2022. Nah, sedangkan yang emas ini ya, yang di Tapanuli Selatan ya, di Martabe, itu menyumbang sekitar 6% ya. Lalu yang di construction business nih, di ACST ini menyumbang pendapatan 1% ya. Oke, tapi setahu saya ACST ini di tahun 2022 itu merugi ya. Jadi tidak menyumbangkan profit, tapi dia merugi ya. Nah, jadi 1% ini dilihat dari sumbangsi terhadap pendapatan ya. Nah, sedangkan di energy business ini kurang dari 1% ya, Mas, karena masih baru masuk ke sini. Sumbangsinya terhadap pendapatan UNTR tuh masih di bawah 1%. Jadi ada PLTU ya, yang tadi di Jepara, lalu ada di Kalimantan Tengah juga ya. Lalu Perseroan juga punya PLTS ya, PLTS rooftop solar PV ya, 6,2 megawatt peak ya. Terus Perseroan juga sedang melakukan studi pengembangan pembangkit listrik tenaga air ya.
Jadi belum ada, cuman baru melakukan feasibility study lah gitu ya untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah, kemudian ini beberapa pertanyaannya yang dilontarkan oleh hadirin lah ya ketika public expose UNTR di bulan September 2022. Ada pertanyaan, bagaimana market share Komatsu ya seiring dengan maraknya tambang nikel yang banyak menggunakan alat berat dari Cina ya, seperti Sani ini ya. Mungkin yang dari Cina lebih murah ya, jadi ditanya gimana di market share Komatsu ya. Oke. Nah, itu dijawab ya kalau perseroan telah menyiapkan tipe alat berat yang cocok dengan kebutuhan di sektor masing-masing, maksudnya di sektor nikel juga sudah disiapkan. Nah, itu jadi dia menyiapkan dual model ya. Jadi ada yang premium, ada yang ekonomi nih ya. Kemungkinan ekonomi bukan dari Komatsu kali ya. Atau ada juga yang Komatsu versi ekonomi ya. Jadi mungkin nanti pelanggannya bisa memilih ya, yang harganya premium apa yang ekonomi ya. Yang premium pasti lebih handal lah ya daripada yang ekonomi kualitasnya. Lalu ada juga yang bertanya ya, apakah Perseroan memiliki rencana untuk masuk ke segmen tambang mineral lainnya? Nah, itu dijawab ya, punya rencana untuk masuk ke tambang atau aset-aset lain seperti emas, tembaga, nikel, dan juga iron ore ya. Jadi kalau yang emas kan udah punya ya, yang nikel juga sudah masuk ya ke yang tadi ya, ke NIC itu ya, yang barang harum ya. Nah, terus dibilang dengan kondisi keuangan saat ini Perseroan siap mengembangkan bisnisnya apabila peluangnya ada ya. Mungkin untuk yang tembaga dan iron ore ya, dia sedang mencari-cari juga gitu ya. Terus di sini ya, untuk tadi kan dia punya tambang emas di Martabe ya, Sumatera Utara ya. Dan dia juga ada ini juga nih, satu lagi ya, Sumbawa Jutaraya ya, di Sumbawa ya. Oke, jadi ada 2 tambang emasnya yang di Sumbawa maupun di Sumatera Utara. Nah, yang di Sumbawa ini ya ditanya tuh kapan beroperasinya. Nah, itu masih proses konstruksi ya. Sampai dengan kuartal 1 2024 ya. Oke. Tapi penambangan akan dimulai di akhir tahun 2023. Oh, ya, akan mulai menambang di akhir tahun 2023. Jadi salah satu tambang emasnya nikel salah satu tambang emasnya UNTR ini belum beroperasi ya. Jadi yang tadi 6% itu sumbangsi terhadap pendapatan itu hanya yang dari Tapanuli Sumatera Utara ya. Nah, nanti berarti di akhir tahun 2003 ya mungkin baru ada pendapatannya di 2024 lah gitu ya. Oke, akan menambah pendapatan dari UNTR. Kemudian United Tractor juga sudah ini ya, menjual juga nih alat-alat yang lebih ramah lingkungan ya. Misalnya Komatsu HB365 ini ya, hybrid excavator. Wah, saya juga baru tahu nih ada hybrid excavator ya. Nah, katanya itu dia memanfaatkan energi kinetik yang dihasilkan oleh pergerakan mengayun dan putaran engine ya. Ini kan eskavator dia mengayun tuh ya, ada energi kinetiknya. Nah, energi kinetiknya itu bisa menghasilkan listrik tuh ya, lalu disimpan dalam komponen hybrid ya. Mungkin komponen hybridnya ini baterai ya, disimpan ke baterai gitu. Makanya disebut hybrid eskavator ya. Atau mungkin teman-teman yang ada yang kerja gitu ya di pertambangan, tahu tentang alat hybrid eskavator ini ya, bisa tolong ceritakan di kolom komen gitu ya. Oke, lalu juga ada kolaborasi UD Trucks ya dengan UNTR ya, hadirkan truk standar emisi Euro 5 ya, Euro 5. Dimana truk ini bisa menurunkan kadar emisi nitrogen oksida ya, NOx ya. Jadi NOx ini maksudnya ada NO, ada NO2 ya, ada nitrogen oxide, ada nitrogen dioxide. Dimana dua-duanya itu adalah emisi yang berbahaya untuk lingkungan ya. Sehingga ada teknologi di mana bisa mengubah NOx ini menjadi nitrogen ya, alias N2 yang tidak berbahaya untuk lingkungan. Karena di udara kita ya itu 79%-nya ya nitrogen itu ya. Jadi nitrogen itu bukan senyawa yang berbahaya untuk lingkungan. Oke, jadi dia ada teknologi untuk mengubah itu ya. Nah, ini nama teknologi selective catalytic reduction. Jadi ada katalisnya untuk mengubah NOx menjadi N2 ya.
Nah, sama juga dengan Scania ya, itu menggunakan teknologi yang sama ya, selective catalytic reduction ya, untuk mengubah NOx tadi menjadi nitrogen. Oke, jadi UNTR sudah memikirkan juga nih menjual produk-produk yang lebih ramah lingkungan, karena Indonesia juga mulai ini ya, semakin di segi bisnis semakin diperhatikan ya, lingkungan ini. Dimana juga sudah menerapkan ini juga ya, carbon tax ya. Awalnya masih dimulai dari perusahaan-perusahaan pertambangan batubara tuh ya, akan dikenakan carbon tax ya. Silakan teman-teman di googling aja ya tentang pemberlakuan carbon tax di Indonesia ya. Jadi memang arahnya akan lebih ke bisnis yang lebih ramah lingkungan ya. Ya, perlahan-perlahan Indonesia mulai mengarah ke sana gitu ya. Dan UNTR ini sudah mempersiapkan diri nih sepertinya. Oke, untuk sebelum kita mulai ke bagian keuangannya, untuk teman-teman yang baru mampir ke channel Investor Jelata ya, atau yang sudah sering tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dan klik loncengnya. Dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Jika video-video ini bermanfaat, silahkan klik like ya, jangan ragu untuk mengklik like. Oke, kita lanjut. Ini adalah laporan keuangan dari UNTR tahun 2022. Dimana kalau kita lihat di sini ya, revenue-nya itu revenue-nya naik 55% dan profitnya naik 100% ya, 104% ya. Dan di kuartal satunya itu revenue-nya juga masih bagus ya, naik 24% dibandingkan revenue di tahun 2022 ya, kuartal 1 ya. Dan profitnya juga naik 23% ya, dibandingkan profit di kuartal 1 2022. Oke, dimana penghasilan bersih ini ya, kalau tadi kan itu 2022 ya, misalnya tadi mesin konstruksi itu menyumbang berapa ya tadi ya, 38% ya kalau nggak salah. Nah, di kuartal 1 2022 itu sumbangsi dari mesin konstruksi sebesar 31% ya. Lalu kontraktor penambangan menyumbang 33%, pertambangan batu bara menyumbang 30%, emasnya menyumbang 5% ya. Berarti emasnya tadi turun ya, karena di tahun 2022 6% ya. Nah, di kuartal 1 ini masih menyumbangnya 5% ya. Lalu industri konstruksi 1% dan energi ini masih di bawah 1% ya sumbangsinya terhadap revenue dari UNTR. Nah, penjualan Komatsu ya, alat berat ya, ini kuartal 1 2022 ya, 1694. Nah, itu naik ya menjadi 1791 ya di kuartal 1 2023. Sedangkan untuk Scania itu meningkat ya dari 62 unit ya di kuartal 1 2022 terus menjadi 218 ya di kuartal 1 2023. Tapi untuk UD Trucks ini turun ya, dari 127 menjadi 89. Nah, secara keseluruhan pendapatan unit usaha mesin konstruksi itu naik ya 10%. Oke, dibandingkan kuartal 1 2022 ya. Oke, ini kuartal 1 2022 9,7 triliun, nah di 2003 menjadi 10,6 triliun. Nah, ini yang terbaru ya, di mana ini berita di 26 Juni ya. Hasil penjualan dari Januari 2023 sampai dengan Mei 2023 ya. United Tractor berhasil menjual 2.669 unit alat berat ya. Nah, itu naik ya berarti 11,2% dibandingkan penjualan di periode yang sama ya, dari Januari sampai Mei 2022 ya. Di mana itu hanya 2.400 unit ya. Jadi ada kenaikan 11% dari jumlah unit yang dijual. Berarti bisa dibilang demand-nya alat berat ini masih meningkat ya. Di Januari Mei 2023 dibandingkan Januari Mei 2022. Oke, untuk batu bara sendiri ya bisa dilihat ya, yang warna biru ini produksi batu bara, yang merah ini pemindahan tanah ya. Naik nih ya, produksi batu bara. Kalau dibandingkan kuartal 1 2022 tuh naik sedikit ya, dari 24 ke 27
Satuannya apa nih? Ton ya, juta ton ya. Oke. Kalau untuk pemindahan tanahnya juga ya naik juga ya. Oke. Jadi sampai dengan kuartal 1 2023 unit usaha kontraktor penambangan membukukan pendapatan 11,7 triliun ya, atau naik 38%. Oke, jadi masih naik ini untuk kontraktor penambangan. Lalu untuk penjualan batu bara juga naik dikit ya. Oke. Jadi dibilang UNTR ini rata-rata penjualan harga batu baranya masih naik nih, sehingga pendapatan dari penjualan batu bara tuh meningkat 39% ya di kuartal 1 2023 dibandingkan 2022 ya. Jadi memang ini yang di sini ya, di sini Januari 2023 nih harganya masih di atas ya. Di sini sampai bulan Maret di sini nih kayaknya nih. Oke. Sedangkan Januari 2022 itu di bawah sini ya. Sampai dengan di sini nih ya. Dia sempat naik banyak tapi turun lagi gitu ya. Jadi kalau dirata-ratain kata si UNTR ini harga jual dia di kuartal 1 2023 masih lebih tinggi dibandingkan kuartal 1 2022 ya. Nah, ini kan menarik nih. Menunggu kuartal 2 2023-nya apakah harga jual batu baranya juga masih lebih tinggi ya dibandingkan 2022 ya. Karena ini kan mulai turun di sini ya. Dari bulan Maret sampai sekarang ya. Oke. Kita lanjut ke volume penjualan emas nih ya. Pendapatan bersih dari penjualan emas itu turun ya. 14% nih. Ya, jadi bidang-bidang yang lain tadi naik ya. Yang emas nih turun nih pendapatan bersihnya. Nah, untuk industri konstruksi juga nih dari ACST itu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ACST itu membukukan rugi bersih 30 miliar ya di kuartal 1 2023-nya ya. Dimana pada kuartal 1 2022 tuh ruginya 25 miliar, di kuartal 1 2023 tuh jadi 30 miliar ya. Jadi ada kenaikan kerugian ya. Yang naik ruginya nih 5 miliar ya. Oke, sedangkan untuk unit energinya ya, karena pendapatan bersihnya masih di bawah 1% ya, jadi belum terlalu banyak nih, karena mungkin masih membangun bisnis di bidang energi nih UNTR ya. Jadi dia sudah punya pembangkit listrik ya, tenaga air ini ya, karena dia udah beli Arco tadi ya, 0,5 megawatt di Jawa Tengah. Kemudian dia juga sedang membangun ya pembangkit listrik tenaga air PLTM ini yang lebih besar ya, 7 megawatt ya, di mana nih, Lampung ya, Besai Kemu di Lampung ya, yang akan beroperasi pada tahun 2023 ini ya. Oke, jadi menarik juga, ini sedang membangun bisnisnya di energi terbarukan ya. Kalau sekarang sih belum kelihatan hasil yang wow ya, tapi kedepannya menarik untuk kita nantikan apakah UNTR berhasil mendapatkan cuan lah ya yang banyak di energi terbarukan ini gitu. Oke, mari kita lihat dari rasio dari UNTR, di mana saat ini PER-nya ya, kalau menggunakan laporan keuangan kuartal 1 2023 yang disetahunkan, itu PER-nya hanya 4,04 ya. Luar biasa ini. Di tahun 2022 juga PER-nya 4,59 ya. Padahal dia sempat sampai 17 kali ya, sampai 16 kali nih ya. Oke, lalu PBV-nya juga 0,91 ya. Dia sempat sampai mana nih? 2,78 ya. Jadi kalau kita pakai harga rata-rata ini masih di bawah harga rata-rata, masih di bawah harga. PBV-nya masih di bawah PBV rata-rata 5 tahun terakhir lah ya. Oke, lalu ROE-nya 22,25% dan DER-nya hanya 62% ya. Bagaimana menurut teman-teman, apakah ini masih under value UNTR? Kayaknya kalau saya masih under value nih ya, UNTR ya. Yang mengganjal mungkin harga batu bara aja ya, karena kita nggak tahu nih akan turun lagi atau sideways nih harga batu bara ya. Silakan komentar teman-teman, tuliskan di kolom komen ya, apakah menurut teman-teman UNTR ini under value atau malah over value ya, atau memang harganya udah wajar nih segini gitu ya.
Oke, lalu ini chart dari UNTR ya, di mana dia sudah membagikan dividen ya di bulan apa nih ya, dividen ya? April ya, 28 April 2003, di mana dividennya jumbo sekali ya, 6.185 ya. Ya, karena dividen payout ratio-nya itu 123% ya. Ya, jadi dia menggunakan uang dari kasnya aja nih, bukan cuma dari laba 2022 ya. Jadi 6.185, tertinggi mungkin ya sepanjang sejarah UNTR ya. Dan setelah membagikan dividen ya, wajar lah ya turun ya. HRB nih, HRB berapa kali itu ya? 2 atau 3 kali ya. Oke. Dan saat ini harganya di 23.275 ya. Ini kalau nggak salah sebelum ex date-nya dia di 31 ribuan ya. Jadi kalau dihitung dari 31 ribu ke sini sih udah lebih besar daripada 6.150 ya. Tadi kan dia dividennya 6.185 ya. Ya. Tapi dia kayaknya sempat di sini nih ya. Ini 25 ribuan kalau nggak salah, 25.500 ya. Jadi kalau dari harga cum date-nya sampai 25.500 kayaknya belum sampai 6.185 ya. Oke. Ya udah dekat-dekat 6.185 sih ya. Cuman kalau teman-teman jangka panjang gitu ya, mungkin tidak terlalu khawatir ya dengan penurunan harga sejauh ini ya. Kecuali kalau yang short term mungkin mulai khawatir nih ya, kapan naiknya kayak gitu ya. Oke, demikian tentang UNTR ya, dimana lagi-lagi saya mengatakan, saya disclaimer on ya, tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual ya, hanya membantu menginfokan tentang UNTR ya ke teman-teman ya, agar teman-teman bisa melakukan riset lebih lanjut ya sebelum take action membeli ataupun menjauhi UNTR ya. Oke, demikian saja informasi dari saya. Jika teman-teman ada pertanyaan atau pendapat, silahkan tuliskan di kolom komen agar kita bisa diskusi gitu ya. Oke, demikian dari saya. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam jelata.